Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan warga negara Indonesia di Ukraina saat ini dalam keadaan aman di tengah eskalasi konflik yang ada di wilayah itu. Untuk sementara, pemerintah meminta WNI berkumpul di KBRI di kota Kiev. Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan 138 WNI di Ukraina. Jika situasi memburuk, pemerintah dan KBRI Kiev akan mengupayakan evakuasi WNI dari Ukraina. Rusia mulai menyerang Ukraina dan korban tewas mulai berjatuhan. Lebih lengkap terkait hal ini akan kami bahas bersama pengamat militer dari CSIS, Gilang Kembara. Selamat sore Mas Gilang. Selamat sore Mbak Cindy. Mas Gilang, dari serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina, 7 orang diinformasikan tewas dalam serangan. Menurut Anda akan sebesar apa nanti eskalasinya setelah ada korban tewas di sana? Saya rasa eskalasi ini baru saja bermulai dan tentu kita akan melihat lebih besar lagi, eskalasinya akan lebih besar lagi di kedepan harinya sampai Vladimir Putin merasa ia sudah mencapai tujuannya dengan peperangan ini. Seberapa besar yang Anda perkirakan dari serangan atau konflik antara Rusia dan Ukraina ini? Tentu saya bisa mengatakan bahwa di sisi timur Ukraina itu kira-kira ada sekitar 18 juta orang. Dan orang-orang tersebut memang sekarang sedang bergerak menuju ke arah barat, dan sepanjang jalan saya rasa pasti Vladimir Putin juga akan secara tidak langsung akan menyebabkan banyak kekacauan dan juga pertumpahan darah sepanjang ia menyerang Ukraina ke tengah. Oke, Anda tadi menyatakan bahwa ini mungkin akan berhenti ketika Putin merasa sudah mencapai pada tujuannya. Yang dikhawatirkan oleh Vladimir Putin atau Presiden Rusia adalah Ukraina bergabung dengan NATO. Sampai sekarang kan belum jelas di mana posisi Ukraina, apakah bergabung atau tidak dengan NATO. Alasannya kemudian dipertanyakan adalah mengapa meskipun belum ada kejelasan bergabung atau tidak, Rusia atau Putin masih terus melancarkan serangan ke Ukraina. Betul. Memang ini sebenarnya kita tidak mengetahui pada aslinya ya, apa sebenarnya tujuannya. Di awal Putin ingin menyebutkan bahwa ia sekedar melindungi warga etnis Rusia di wilayah timur Ukraina. Lalu ia juga mengatakan bahwa ia tidak senang melihat Ukraina didekati oleh NATO dan tidak ingin melihat Ukraina bergabung dengan NATO. Di luar dari ini saya tidak tahu apakah ada lagi tujuan dari Putin untuk bisa mencegah Ukraina untuk masuk ke dalam wilayah pengaruh dari Barat dan Uni Eropa. Jika konflik ini terus meningkat eskalasinya, Mas Gilang, apakah ada kemungkinan negara-negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, akan terlibat dalam konflik ini? NATO dan Amerika Serikat sudah menjelaskan dari awal bahwa mereka tidak mempunyai appetite atau mempunyai kekuatan untuk mencoba untuk menghalau invasi Rusia di Ukraina. Yang telah mereka lakukan adalah untuk membantu Ukraina melalui berbagai macam material, baik itu material peperangan, alat perang, ataupun material untuk menjaga para warga sipil di Ukraina. Tetapi saat ini dan sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keengganan untuk masuk menerjunkan pasukan langsung di wilayah Ukraina. Jadi dalam waktu dekat Anda perkirakan NATO dan Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam konflik ini? Saya rasa tidak. Oke. Dalam serangan yang dilakukan oleh Rusia, Presiden Ukraina menyatakan kalau mereka diserang, maka Ukraina akan membela diri. Seberapa besar potensi konflik ini akan terus membesar dengan ada pesan dari Presiden Ukraina ini soal pembelaan diri? Saya rasa dari pihak warga Ukraina itu sendiri ada suatu rasa yang besar untuk mencoba untuk menghalau dan mempertahankan wilayahnya sendiri. Memang Ukraina dan Rusia itu kurang lebih adalah satu bangsa yang kurang lebih sama, yang similar. Tetapi ada rasa nasionalisme yang cukup besar dari bangsa Ukraina itu sendiri untuk menjaga kemerdekaannya dan tidak masuk ke dalam pengaruh dari Rusia. Oke, nah kalau tadi Anda menyebut eskalasi konflik ini akan membesar meskipun NATO dan Amerika Serikat dalam waktu dekat mereka tidak akan terlibat dalam konflik ini. Tapi apakah konflik ini hanya terjadi di wilayah Ukraina saja atau melebar ke wilayah lain di sekitar Rusia dan Ukraina? Memang sejauh ini kita lihat bahwa konflik ini terkonsentrasi di cukup banyak wilayah di Ukraina ya. Kita melihat masuknya pasukan Rusia dari sisi timur di area Donbas. Kita juga melihat adanya serangan di area kota Kharkiv, kota kedua terbesar Ukraina. Dan juga kita melihat adanya serangan amfibius dari sisi Laut Hitam dan juga Laut Azov ke kedua kota besar, yaitu Mariupol dan juga Odessa. Dan kita melihat ada juga pergerakan unit-unit Rusia
yang dipasang di sekitar perbatasan Ukraina dan Moldova di suatu wilayah yang dinamakan sebagai Transnistria, suatu wilayah pecahan dari Moldova yang didukung oleh Rusia. Jadi memang secara garis besar kita melihat bahwa Ukraina memang sudah dikepung hampir seluruhnya dari sisi utara, dari sisi selatan dan juga dari sisi timur dengan pasukan Rusia. Dan memang kalau kita lihat ini semua mereka akan bertemu mungkin di titik tengah Ukraina, yaitu di sekitar sungai Dnieper yang membelah sisi timur Ukraina dengan sisi barat. Dan kita harus mengingat bahwa di sisi timur Ukraina itu mayoritas orang-orangnya, walaupun berbangsa Ukraina, walaupun beberapa dinyatakan sebagai warga Ukraina, tetapi mereka mempunyai etnisitas Rusia atau merupakan orang yang dapat berbahasa Rusia. Di sisi barat sungai Dnieper itu lebih banyak warga yang berbahasa Ukraina dan juga merasa dirinya lebih sebagai bangsa Ukraina. Oke, tadi kami juga berbincang dengan pengamat militer yang tinggal di Rusia, warga negara Indonesia, bahwa saat ini serangan yang dilakukan oleh Rusia adalah menggunakan rudal, belum melalui darat. Nah, pertanyaannya adalah ketika semakin membesar eskalasinya atau konfliknya, apakah Rusia nanti akan hanya pada wilayah-wilayah pinggiran kawasan timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, atau akan menyerang ke pusat Ukraina, pusat pemerintahan? Saya rasa pertama Rusia akan melihat lebih dahulu seberapa tinggi moral dari pasukan Ukraina untuk mencoba menjaga dan menghalau serangan Rusia ke dalam. Serangan yang dilakukan oleh Rusia sekarang melalui misil dan juga pesawat tempur untuk menggempur instalasi-instalasi pertahanan Ukraina dan instalasi-instalasi kritis negara itu untuk bertujuan untuk memutus segala macam rantai komunikasi, rantai logistik, dan juga pada akhirnya mencoba untuk mematahkan moral dan semangat pertahanan dari para pasukan-pasukan Ukraina. Apabila telah dinilai oleh Rusia bahwa serangan yang telah diluncurkan pertama ini telah berhasil untuk menurunkan tingkat psikologis pasukan Ukraina, maka tentu pasukan Rusia akan mencoba untuk terus masuk ke area tengah Ukraina dan mungkin mereka akan mencoba untuk menduduki ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Tetapi semua tentu akan diperhitungkan dengan baik-baik. Rusia tentu akan mencoba untuk menyelesaikan hal ini secepat mungkin, dan juga kita perlu mempertimbangkan situasi cuaca yang saat ini terkadang yang dinilai sangat penting. Dan mengapa menurut saya cuaca itu penting? Karena Rusia pada doktrinnya sangat bertumpu kepada brigade mobil, brigade mekanisnya mereka, dan juga brigade tank mereka. Nah, di saat ini, saat musim dingin yang kering, yang telah mengeraskan tanah, itu suatu elemen yang membantu pasukan Rusia untuk melaju ke dalam Ukraina. Tetapi apabila cuaca pada suatu hari muncul hujan dan membasahi wilayah Ukraina, maka pasukan brigade tank mereka tidak bisa maju dengan kecepatan yang diharapkan oleh pasukan Rusia. Jadi memang cuaca menjadi satu faktor yang penting juga. Baik, serangan sudah dilancarkan oleh Rusia, korban sudah berjatuhan. Apakah ada yang bisa menengahi kedua negara ini, Mas Gilang? Itu adalah pertanyaan yang baik. Saya sendiri juga susah mencari siapa yang dapat menengahi. Saya awalnya merasa bahwa ASEAN mungkin sebagai asosiasi yang mempunyai hubungan baik dengan kedua negara bisa menengahi kedua belah pihak Ukraina dan Rusia. Baik, itu masih menunggu waktu karena eskalasi juga konflik masih terus terjadi di sana. Terima kasih Mas Gilang Kembara dari CSI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Mbak Cindy.